Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sobat Multaqo TV, berjumpa lagi dengan kami dalam program ODP, Obrolan Dunia Pendidikan. Beberapa menit ke depan kita akan ditemani oleh pembicara yang berkompeten di bidangnya, yaitu Anas Nasrullah SPD, MAK. Beliau adalah seorang direktur pendidikan dan dia juga pernah menjadi seorang guru PK, dan saat ini pun dia sebagai dosen di salah satu perguruan di Cilegon atau perguruan swasta, yaitu STIE Al-Aheriyah. Oke, untuk selanjutnya nanti kita bisa bincang-bincang bersama beliau mengenai pendidikan usia remaja. Seperti apa sih yang pas atau yang cocok untuk pendidikan usia remaja saat ini? Yang kita ketahui saat ini bahwasanya remaja itu banyak yang nggak karuan gitu ya, istilahnya arahnya entah kemana gitu ya. Ada yang terjerumus pada pergaulan bebas, ada yang sekolahnya suka bolos. Nah, tentu semuanya itu butuh gitu ya mekanisme bagaimana untuk meluruskan semuanya itu. Bagaimana sistem yang pas untuk menangani mereka sehingga dengan konsep pendidikan yang diterapkan ini berhasil bisa mengarahkan kepada mereka, khususnya kepada jalan yang lebih baik. Untuk selanjutnya, mari kita sapa beliau. Untuk lebih jauh kita akan ngobrol bareng bersama sumbernya sehingga kita jelas dan kita bisa banyak tahu seperti apa seharusnya yang kita lakukan untuk mendidik atau untuk pendidikan di usia remaja. Terus kirim siapa ya? Untuk selanjutnya, mari kita temui salah satu narasumber kita yang tadi kita sebutkan, yaitu Nasrullah SPD MAK. Mari kita kunjungi ke lokasinya, seperti apa sih konsep pendidikan usia remaja saat ini yang pas. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Anas? Alhamdulillah sehat. Iya nih. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya duduk dulu. Ya, terima kasih. Gimana? Oh, ini panas. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Oh, boleh. Jadi ngobrol-ngobrol tentang remaja ini semua. Wah, remaja seru ini Ya, pasti. jadi pendidikan remaja nih khususnya saat ini tuh yang pas seperti apa? Boleh. Nah, yang kita udah lihat sendirilah sekarang fakta di lingkungan remaja itu kayak gimana sih? Betul. Pola hidup mereka itu jadi seolah-olah tidak punya arah hidup gitu. Jadi karena mungkin mereka itu masa peralihan gitu ya. Betul. Jadi masa peralihan dari anak-anak ke dewasa dalam rangka mencari jati diri ya. Dan mereka juga kadang sudah merasa dewasa. Nih gue udah dewasa nih, nggak perlu diatur-atur kan gitu. Atau malahan dia salah pergaulan kali ya. Sehingga dia salah ya. Baik. Ya alhamdulillah ini menarik ya kalau ngobrolin remaja, karena saya terus terang senang dengan remaja. Saya ini guru dan juga dosen juga, yang dimana memang tiap hari ketemu gitu ya para remaja dan juga mahasiswa begitu. Dan memang ini melihat langsung perkembangannya gitu ya. Baik itu dari dia pergaulan ya, dia mencari jati diri begitu ya, bahkan sampai hasil daripada jati diri itu ya. Ini memang harus kita sebagai orang tua begitu kan, itu patut kita renungkan. Kenapa remaja ini ada yang melakukan aktivitas begitu memang remaja saat ini. Enaknya kalau kita sambil jalan saja ya, lihat-lihat sekeliling. Boleh. Yuk mari kita lihat dulu ya. Oke, gini Pak, kita lanjut ya sambil ngobrol ini. Iya, baik. Perkara ini remaja ya. Tadi kan di mana remaja itu dalam masa peralihannya gitu, dan juga mereka itu merasa nih saya ini udah gede nih gitu. Pengakuan dirinya, betul. Dan dia itu tidak mau diatur gitu. Jadi dia itu mau kayaknya sendiri, terserah gua lah gitu, istilah gua gitu nih gua gitu. Nah, gua itu, gitu loh. Iya, ya. kayak gitu. Baik. Nah, sehingga hal ini perlu kita khususnya sebagai orang tua nih tentunya. Nah, itu gimana gitu ya untuk mengantisipasi hal itu biar terarah gitu. Baik. Memang kalau ingin mengetahui perkembangan, bahkan memahami remaja itu sendiri begitu ya, kita harus ikut.
terhadap remaja itu. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam, betul. Kita masuk ke dalam, bahkan kita nerima curhatannya, sehingga tuh keluar tuh remaja gitu. Karena coba saya ingat-ingat dulu ya, kalau berdasarkan WHO begitu ya, organisasi WHO, ini saya coba kutip dari Mas Sarlito ya, ini tahun 1991 ya, halaman 99. Itu memang remaja itu memang ada tumbuh kembang. Yang pertama dia individu berkembang dari seksual, perkembangan seksual gitu ya. Yang kedua itu remaja itu memang mengalami perkembangan yang lingkungan. Nah, gitu. Jadi identifikasi ke kanak-kanak menjadi dewasa, dan terakhir memang ketergantungan sosial. Nah, ini dia. Jadi saya punya ini Pak Subli. Punya satu istilah ya, istilah untuk remaja. Ada remaja itu remaja tua. Nah, bisa. Oh iya, ada remaja tua. Remaja tua tuh gini. Remaja tersebut itu berinteraksi dengan sama, gitu kan? Nah, tentu mereka akan mengenal lawan jenis lambat laun. Ketika mereka mengenal lawan jenis, mereka itu akan saling suka, gitu. Ketergantungan. Udah kodratnya lah. Betul. Konon katanya itu adalah cinta. Saya pengamat remaja, peneliti belum, karena saya belum mengeluarkan sebuah penelitian tentang remaja. Tapi saya mengamati remaja, itu bukan cinta, tapi itu ada satu kehilangan remaja itu. Iya, jadi kalau saya beri istilah itu ada remaja tua itu, coba Pak Subli amati yang lawan jenis Kayaknya gitu. Kalau udah suka, ya, konon katanya cinta, itu kalau WA, ya, WA SMS biasanya itu ada di mana, sekarang sedang ngapain, Oh, iya, gitu. betul. Iya, terus ada lagi sudah makan belum, itu kepada lawan jenisnya, baik itu ke perempuan ke laki-laki atau laki-laki ke perempuan. Padahal itu tugas betul orang tua gitu ya. Betul sekali. Padahal itu tugas orang tua. Jadi ini saya coba bikin istilah, karena saya adalah konselor juga ya, konselor remaja di salah satu sekolah SMK terutama. Itu saya mengamati bahwasanya ini ada kehilangan, Pak Subli. Kehilangan. Dia itu melakukan aktivitas yang memang belum umurnya. Apa itu? Memperhatikan gitu loh. Melakukan perhatian terhadap lawan jenis katanya, yang dimana itu adalah yang harus dilakukan oleh orang tua, Dan bukan pada masanya bukan sebenarnya. pada masanya. Tapi masa dirinya sendiri malah terabaikan. Betul. gitu ya. Malahan itulah yang disebut remaja tua. Harusnya kan orang tua yang melakukan. Iya. Namun ada lagi Pak Subli yang saya bikin istilah ini, saya yang bikin istilah, belum ada. Namanya adalah tua belum waktunya. Kok bisa? Wih, Gimana ini? tua belum waktunya. Menarik amat istilah ini. Tua belum waktunya. Tadi tuh saya sambung remaja tua. Dia tuh berperilaku seperti halnya orang tua. Capek sebenarnya dia. Coba kalau pasangan nih, mungkin kalau yang menyaksikan ini, yang remaja-remaja pasti setuju tuh. Dia nggak bakalan tenang kalau lawan jenisnya itu tidak dengan dia. Mau tenang lah. Ini pacar saya ini sama siapa ya? Akhirnya di WA. Kamu sama siapa? Khawatir. Dia tenang, capek dia. Akhirnya dia tidak menikmati remajanya. Nah, saya ada istilah lagi. Saya punya banyak istilah tentang remaja. Tua ini saya Udah catat. dua. Ada yang disebut ini adalah ada istilah yang dimana tadi remaja tua gitu ya. Ada remaja tiri. Iyalah, remaja tiri maksudnya. Remaja tiri. Kita lagi membahas tentang remaja muda. Remaja tiri ini memang remaja yang memang dia ada beberapa hal hilang pada dirinya. Kebutuhan apa? Kasih sayang dari orang tua. Nah, betul. Tadi yang saya contohkan cinta-cintaan terhadap lawan jenis, tidak cinta-cintaan. Berarti itu pada hakikatnya itu pengalihan gitu. Pengalihan yang memang dia tidak didapatkan di rumah. Bagi orang tua mungkin ya, ini bagi orang tua mohon renungkan. Maka sayangilah anak, penuhi. Kalau perempuan umuran SMA, maka ayahnya mengajak anak putrinya main jalan-jalan, puaskan. Sehingga ketika dia ketemu dengan remaja putra, terasa puas. Kamu nggak seperti ayahku hebat. Maka harusnya dibanggakan ayah itu. Dan intinya orang tua itu adalah bagi mereka itu adalah orang yang terhebat baginya. Peran di sini, makanya saya banyak curhatan tuh, Pak, saya putus. Kamu ya kenapa putus? Dia nggak perhatian lagi. Lah iyalah. Ini juga nih Pak, kadang di lapangan itu justru
mereka itu kalau sama orang tua itu malu, Iya. nggak terbuka tertutup. Tapi kalau sama orang lain, malah mereka bahkan aib juga bisa cerita. Tapi sama orang tua itu Betul. tertutup. Itu gimana itu? Ternyata bukan hanya tertutup Pak Subli. Apa itu? Yang menarik, mereka menjadi musuh orang tua. Lah, Coba kalau laki-laki SMK, karena saya berkecimpung pada remaja putra SMK. Itu kalau ketemu bapaknya, kalau pengen ngobrol, tangan tuh mengepal, kesel. Kenapa kesel? Karena nggak harmonis. jadi Karena rasa orang kasih sayang tidak terpenuhi. tidak terpenuhi, yang ada dendam. Banyaklah, ada remaja yang broken home gitu ya, ada yang remaja memang salah sasaran dan sebagainya. Emang menarik. Nanti kalau emang ya Pak Subli membutuhkan apa ya, obrolan yang sangat jauh sekali, nanti saya akan coba paparkan teori-teori. Tadi teori dari saya dulu gitu ya, karena istilah-istilah yang banyak sekali. Senang sekali. Pokoknya sayangilah remaja, dekati mereka, maka kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tidak akan bisa memenuhi kebutuhan mereka kalau kita tidak dekati mereka. Pak Surya. Ini juga Gitu. menarik juga nih Pak. Kan masalahnya tidak semua orang itu kadang punya ilmu ya perkara kayak gini itu. betul. Jadi itu tadi faktanya di lapangan itu ya orang tuanya masa bodoh aja seolah-olah tidak punya anak. Yang penting wis lah sekolah biayain gitu ya. Wis pokoknya kasih makan jajan, yang penting urusan sekolah, masalah di sekolah sama gurunya. Inilah kelemahan sebagai orang tua. Ada yang menitipkan ke saya karena saya konselor ya. Iya. Ketika anaknya itu ya berperilaku tidak baik lah ya. Saya paling anti mengatakan bodoh, nakal, tidak. Tapi itu adalah agresif, berlebih. Ada yang bilang gini, Pak, kenapa anak saya kok kenapa saya dipanggil gitu kan? Iya. Di sekolah. Loh, anaknya bolos. Loh, kok saya kan melakukan di sekolah ini. Jadi seolah-olah orang tua itu menyekolahkan itu lepas. Tanggung jawabnya adalah sekolah. Saya ngasih singgung pada dia. Gini. Oke, Bu, nanti sekolah ini akan saya ajukan sebagai yayasan yatim piatu. Maksud panas apa? Oh iya, jadi ibu nggak ada. Biarkan kami yang ngurus. Berarti panas godaan kami mati dong. Lah katanya tergantung sekolah. Dia tersinggung Pak Subli. Coba gila ini yang dia tersinggung tapi nggak mau nanggung jawab gitu ya. Jadi Ini mereka fakta. tidak mau bekerja sama gitu ya. Betul. Harusnya itu kan ya namanya pendidikan itu harus ada kerjasama ya Betul. antara orang tua Iya. dan sekolah sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan gitu ya. Iya, Harusnya ya itu itulah yang bisa diadakan. Ya baik, itu mungkin ya 10 menit tentang remaja yang memang apa yang kita ketahui lah ya gitu ya. Ya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Panas. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah, insya Allah, mudah-mudahan Ya, kita bisa bertemu lagi ya. Iya, jadi Main-main, sering ngobrol Insya tentang Allah. remaja. Ya, oke. Nanti kita bisa lanjutkan dalam season yang lain. Tentu Panas perlu ketahui nih, ini programnya namanya ODP. ODP. Iya. ODP. Iya. Orang dengan tes. Pasien dong saya. Oh Tapi bukan. ODP itu bukan yang terkait dengan masalah corona itu Oh, bukan. bukan, iya. Tapi ODP itu adalah obrolan dunia pendidikan. Keren Jos sekali. kan. Iya, Nah, keren. oke, sobat Multako TV, untuk pada kali ini kita cukupkan bincang-bincang bersama Pak Anas ya, yang tadi sudah kita panjang lebar ngobrol terkait pendidikan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.